Oke, kali ini kita langsung aja bahas soal isian nomor 6. Di sini diketahui lensa plan konkav, kemudian dengan rincian sebagai berikut. Kemudian tanyakan jika benda dipindah di tempat lensa plan dengan jarak yang sama ketika benda diletakkan di depan lensa konkav, apakah terbentuk bayangan yang sama? Oke, di sini plan konkav. Plan itu artinya datar, konkav itu artinya cekung. Jadi di sini antara lensa datar dengan lensa cekung. Nah, lensa datar itu memiliki bayangan tegak, maya, dan dia memiliki besar sama tingginya itu akan sama dengan bendanya. Jadi tidak mengalami perbesaran ataupun pengecilan. Kemudian untuk di lensa konkav sendiri itu kita harus cek dulu bayangan yang terbentuk ketika diletakkan di jarak sekian, kemudian fokusnya sekian. Nah, itu kita cari dulu. Jadi yang pertama kita pakai rumus ini nih untuk lensa dengan yang diketahui indeks biasnya. Sini N lensa itu 1,5, kemudian N udaranya 1 dikurangi 1, kemudian 1/R1 itu lensa datar itu tak terhingga, dan R2 nya adalah 15 punyanya si konkav sendiri, jadi kelengkungan lensa konkavnya. Nah, dari sini nanti akan didapatkan fokus sebesar 30, tetapi minus. Nah, dia lensa cekung maka minus nilainya. Kemudian dari F ini akan dicari S aksen atau bayangan yang terbentuk. Di sini setelah kalian coba hitung nantinya akan dihasilkan S aksen 30. Jadi lebih besar. Nah, maka ketika pertanyaannya adalah apakah terbentuk bayangan yang sama, jawabannya adalah tidak. Jelaskan, karena lensa datar itu menghasilkan bayangan yang ini, kemudian sedangkan lensa cekung itu menghasilkan maya, tegak, dan diperbesar karena bayangannya lebih besar daripada bendanya hanya coba kita cek dulu perbesarannya. M sama dengan S aksen per S aksennya adalah 30, S nya adalah 15, 2 kali dia mengalami perbesaran berarti. Nah, itu. Kemudian soal nomor 7, sebuah akuarium terbuat dari kaca diisi air setengah. Jika ada sinar datang yang mengarah ke akuarium, apakah dapat terjadi pemantulan sempurna? Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk memperoleh pemantulan sempurna? Oke, apakah terjadi pemantulan sempurna? Jawabannya tidak. Karena pemantulan sempurna itu memiliki 2 syarat. Yang pertama, dia datang dari medium yang lebih rapat ke renggang. Contohnya air menuju udara. Kemudian sudut datang itu harus lebih besar dibandingkan dengan sudut kritis. Di sini kan berarti ada akuarium, cuma akuarium kemudian airnya setengah, berarti kan sinarnya datang dari sini, dari udara ke air, jelas tidak memenuhi syarat yang pertama. Nah, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk memperoleh pemantulan sempurna? Berarti mengubah mediumnya agar sinar datang itu dari yang lebih rapat menuju ke udara, seperti itu. Kemudian memperbesar sudut datang dibandingkan nanti membuat sudut datangnya itu lebih besar dibandingkan sudut kritis, yaitu bagaimana untuk memperoleh pemantulan sempurna. Kemudian soal nomor 8, penghapus setinggi 4 cm diletakkan di depan lensa cekung sehingga diperoleh bayangan setinggi 6 cm. Jika letak penghapus 12 cm di depan lensa dan diperoleh bayangan bersifat maya, tentukan jari-jari kelengkungan lensa tersebut. Oke, langkah pertama adalah kalian membandingkan antara rumus perbesaran, yang mana yang satu adalah rumusnya H aksen per H, satunya lagi S aksen per S. Dengan hasil akhir kita mendapatkan nilai dari S aksen atau bayangannya. Setelah dari sini kita harus cari fokusnya terlebih dahulu dengan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, di sini S aksennya itu karena maya dia negatif,
Kemudian fokusnya juga karena dia lensa cekung juga negatif ya, jadi di sini fokusnya nilainya negatif, maka nilainya jari-jarinya adalah 72. Negatif di sini menunjukkan bahwa dia adalah lensa cekung. Jadi nilai jari-jarinya adalah 2 kali fokus, maka nilainya 36 kali 2 72. Itu adalah untuk nomor 8. Kemudian untuk nomor 9, lensa bikonkaf. Bikonkaf itu berarti cekung, mempunyai jari-jari kelengkungan 10 dan 12. Besar indeks lensanya adalah 1,5. Jarak fokus lensa jika berada di udara. Kita pakai rumus yang ini. Kemudian N lensanya 1,5, N udaranya itu 1 dikurangi 1. Nanti kalian hitung. Kemudian R-nya itu 10 sama 12. Nanti kalian dapat fokusnya adalah 120 dibagi 11 sama dengan 10,9 cm. Ini hasil akhirnya. Kemudian untuk soal nomor 10, lensa biconvex. Biconvex itu cembung, mempunyai kelengkungan 12 dan 14. Besar indeks bias lensanya 1,6. Lensa diletakkan pada zat cair yang indeks biasnya adalah 1,2. Tentukan kekuatan lensa. Langkah pertama kita pakai rumus seperti biasa. Kemudian N lensanya yang taruh di atas 1,6, C-nya itu cair 1,2. Nanti kalian dapat fokusnya adalah ini. Setelah dapat fokusnya, maka langsung masuk ke kekuatan lensa. Nanti akan dapat kekuatan lensa sebesar 5,158. Begitu.